Halo, selamat pagi anak-anak berkah dalam. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Luar biasa dan tetap semangat ya. Anak-anak, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Anak-anak sudah siap belajar? Kita mau belajar hari ini. Jangan lupa kalian harus berdoa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema G, subtema 3, pembelajaran yang kedua dan ketiga. Hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, kita akan belajar banyak hal. Ada tentang simbiosis, manfaat koperasi, dan tentang gerak dasar tari daerah. Pertemuan lalu, anak-anak sudah belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Ingat ya, kupu-kupu itu bertelur, kemudian telurnya menjadi ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, ada gambar apa ini ya? Kupu-kupu dan bunga. Apa yang dilakukan kupu-kupu dan bunga itu? Nah, ada juga ini kerbau dan burung jalak. Kenapa ya burung jalaknya ada di punggungnya kerbau? Coba anak-anak, silahkan anak-anak membaca puisi berikut ini tentang bunga dan kupu-kupu. Nah, setelah membaca puisi tadi, ayo kita membaca percakapan antara Pak Yuda dan para murid tentang simbiosis. Anak-anak menjadi Pak Yuda, Bu Argil menjadi para murid ya. Siap? Apa yang dimaksud simbiosis mutualisme, Pak? Contohnya bagaimana, Pak? Oh, jadi kedua-duanya saling menguntungkan ya, Pak. Kerbau dan burung jalak. Saya tahu, Pak, burung jalak mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan kutu kerbau untuk makanannya. Sedangkan kerbau diuntungkan karena kutu di kulitnya berkurang, sehingga ia tidak terganggu oleh gigitan kutu. Lebah madu dan bunga. Lebah madu mendapatkan nektar untuk dibuat menjadi madu, sedangkan tumbuhan dibantu penyerbukannya. Nah, dari percakapan tadi, anak-anak bisa tahu ya, simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antar kedua organisme. Contoh simbiosis mutualisme adalah bunga dengan kupu-kupu, lebah madu dengan bunga, dan kerbau dengan burung jalak. Masih ada contoh yang lain tentang simbiosis mutualisme. Anak-anak bisa mencari tahu ya. Nah, anak-anak, selain simbiosis mutualisme, ada juga simbiosis komensalisme dan parasitisme. Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Hubungan antar makhluk hidup disebut dengan simbiosis. Simbiosis yang perlu kamu tahu ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme, ingat mutual. Mutual adalah saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mengambil nektar di bunga, sedangkan bunga saat diambil nektar oleh kupu-kupu membantu proses penyerbukan pada bunga. Simbiosis parasitisme, ingat parasit. Parasit yang satu untung sedangkan yang lain rugi. Contohnya hubungan antara cacing pita dengan perut manusia.
Cacing pita diuntungkan karena dapat mengambil makanan di perut manusia, sedangkan manusia rugi makanannya yang harusnya dibuat tubuh justru diambil cacing pita. Yang terakhir, komensalisme. Komensal, ingat komensal, yang satu untung sedangkan yang lain tidak untung maupun tidak rugi. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora untung karena dapat mengambil sisa-sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak untung maupun tidak rugi. Demikian yang bisa disampaikan tentang simbiosis. Oke, selamat belajar. Nah, setelah anak-anak membaca percakapan dan memperhatikan video penjelasan tentang simbiosis, coba anak-anak kerjakan tugas 1 IPA KD 3.2. Tuliskan di buku tugasmu ya. Tuliskan dalam jawaban panjang. Kamu juga bisa mencari tahu dari sumber yang lain. Anak-anak di lingkungan sekolah juga terdapat hubungan yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Contohnya adalah koperasi sekolah. Di koperasi sekolah disediakan berbagai keperluan sekolah bagi para siswa. Kemarin kita sudah belajar tentang lambang koperasi, juga tujuan koperasi. Apa ya manfaat koperasi? Manfaat koperasi itu ada banyak. Yang pertama, anggota koperasi dapat memperoleh barang kebutuhannya dengan mudah serta dengan harga yang lebih murah. 2. Anggota koperasi dapat meminjam uang dengan bunga kecil. Ini menghindarkan para anggota koperasi dari lintah darat atau para rentenir. 3. Anggota koperasi dapat memperoleh jasa berupa keuntungan dalam bentuk uang. Besar kecilnya jasa berupa uang itu tergantung berapa besar tabungannya ada di koperasi. Yang keempat, di dalam koperasi dapat dijalin hubungan yang akrab antar anggota. Beberapa pertemuan lalu anak-anak sudah membaca tentang puisi koperasi ya. Nah, masih ingatkah anak-anak tentang puisi? Puisi merupakan bagian dari karya seni. Kali ini kita juga akan mempelajari karya seni, yaitu karya seni tari. Kita akan belajar berbagai gerak tari tradisional. Nah, coba siapa yang tahu ini contoh gambar tari apa ya? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain karena memiliki ciri khas masing-masing. Nah, coba perhatikan. Ini contoh gerak tari. Gerak dasar pada jari. Yuk kita perhatikan video berikut ini.
Untuk memudahkan dalam belajar, catatlah ringkasan berikut ini. Anak-anak, itulah tadi gerak dasar pada tari daerah, gerakan jari, dan kaki. Coba, anak-anak sudah belajar apa saja ya hari ini? Ayo kita berefleksi dan beraksi. Tuliskan refleksi dan aksi di buku refleksi aksimu. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.